di sana yang merindukan bidadari. Bidadari itu bungasnya kada merupakan bini kita. Bidadari itu andai katanya beludah gugur ke laut, dia ada lagi banyu masin. Semua tawar, kalah teh telur kalah rasanya. Makanya teh telur itu bandingan minuman bidadari. Karena teh telur itu kan kayak ludah berbuih di atas. Itu mungkin ludah bidadari itu. Jadi kalau dia minum teh telur, nah itu tak minum ludah bidadari sudah. Bidadari dunia. Kayak apa indahnya bidadari. Ludahnya aja lebih nyaman banyak daripada teh telur. Kokonya tuh kalau tak gugur ke dunia berebut orang. Dan kita sebungas apapun, secinta apapun beludahnya, ada bakal menjilat kita. Ada bakal menjilat pada bungas. Tapi perempuan yang masuk surga lebih bungas daripada bidadari. Kita direbutakan bidadari gini. Di dunia ini paling bisa punya istri 4. Kalau di surga sebanyak-banyaknya. Sekali membuangi kotoran di masjid, ada teh cacak karing di masjid nih, jangan ngenyau kau ambil, kita buangi teh cacak tuh, pahalanya 70 bidadari hadiahnya. Maka paling banyak bini ya kau. Kau paling banyak bini, karena ini nang hari-hari membersihkan masjid. Sekali membersihkan masjid 70 bidadari. Bayangkan setahun jutaan bisi bini. Kayak apa menggilir kan usah dipikirkan gitu. Tuh ada sudah kada payah minum jamu di sana. Awak jadi jamu deh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa'akulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang mulia, meneruskan daripada pengajian kita yang lalu, halaman 214 baris kedua dari atas, paling atas ya. Dan sabda Nabi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafiri. Artinya bermula dunia itu penjara orang mukmin dan surganya orang kufur. Maka itu senyaman apapun dunia itu penjara. Artinya masih ada sangsaranya. Kebanyakan makan,
sakit parut, bahira, berarti kan ada kada nyamannya. Kebanyakan minum bekencing, kebanyakan makan yang berkolesterol, kolesterol naik, kebanyakan makan kambing, tensi naik, itu sangsara. Maka dunia bagaikan penjara kalau dibanding akhirat. Ini dibanding akhirat. Sebenarnya dunia ini nyaman dah, tapi kalau dibanding akhirat masih penjara, karena ujungnya sangsara. Kebanyakan berbelanja habis duit. Katutuhukan hidup hilang gagah, tinggal uyuh. Begitu kita. Berarti kan ujungnya sangsara. Kalau di akhirat, di dalam surga, selama-lamanya hidup di surga tidak dimakan usia. Kalau kita hidup di dunia dimakan usia, tuha, uyuh laluan. Di surga ada tuha, dipukul rata. Kalau dalam kitab Tanbihul Ghafilin, umur kita di surga itu rata, kira-kira 35 atau 36 tahun. Sesadangan gagahnya. Kayak apa gagahnya umur 35 tahun? Ulun aja umur 53 masih gagah. Bayangkan waktu 35 tahun semalam ulun. Kayak apa gagahnya? 53 aja masih mirip Afgan lagi. Bayangkan kita di dalam surga. Maka di surga itu wajah kita kada ada nang buruknya. Wajah kita tuh kayak Nabi Yusuf. Kita ni kada pernah melihat Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tuh gagah. Paling ada kita suah bertamun Haji Usuf. Kalau Haji Usuf lebih kurang awak kayak juga gagahnya. Ada anak gagah kita tuh Hasidin bang. Ulun ada kawan Haji Usuf gagah ulun, karena itu ada. Tapi kalau Nabi Yusuf gagah, suara kita kayak Nabi Daud. Nabi Daud tuh kalau belagu, angin bertiup bermendak, burung terbang berdiam, berhinggap karena merdu mendengarkan suara Nabi Daud. Karena suara kita kayak itu, kada ada bentuk, kada ada raat. Awak kita nih, perawakan kita kayak Nabi Nabi Isa, jari-jari tangan. Nabi Isa itu masih bujangan. Ini di surga. Kalau makan, kayak apa aja banyaknya makan makanan surga, kada pernah kekenyangan. Kayak apa aja banyaknya makan di surga, kada pernah behira. Jangankan behira, bakantot aja kada. Karena kalau nanti di surga imbah makan behira, berarti ada WC di surga. WC ini lah merusak pemandangan. Kalau di surga ada WC, ada sempurna nikmat belum? Masih ada sakit parut lagi. Maka tidak ada. Makanan jadi keringat. Keringatnya bagaikan minyak misik. Kalau kita di dunia, segagah apapun, makan kekenyangan, minum kekenyangan, berkeringat, baunya dipertanyakan. Ada di harapan bau minyak misik, kalau bau cuka mungkin. Berarti dibanding surga, penjara masih. Hidup di dunia ini senyaman apapun sengsara masih. Dibanding surga, kada berparakan. Di sana yang merindukan bidadari. Bidadari itu bungasnya kada berparakan bini kita. Bidadari itu andai katanya beludah, gugur ke laut, dia ada lagi banyu masin. Semua tawar, kalah. Teh telur kalah rasanya. Makanya teh telur itu bandingan minuman bidadari. Karena teh telur itu kan kayak ludah berbuih di atas. Itu mungkin ludah bidadari itu. Jadi kalau dia minum teh telur, itu tak minum ludah bidadari sudah. Bidadari dunia.
Kayak apa indahnya bidadari. Ludahnya aja lebih nyaman banyak daripada teh telur. Kokonya tuh kalau tergugur ke dunia berebut orang. Dan kita sebungas apapun, secinta apapun beludahnya, ada bakal menjilat kita. Ada bakal menjilat pada bungas. Tapi perempuan yang masuk surga lebih bungas daripada bidadari. Kita direbutakan bidadari kan? Di dunia ini paling bisa punya istri 4. Kalau di surga sebanyak-banyaknya. Sekali membuangi kotoran di masjid, ada teh cacak karing di masjid nih, jangan ngenyau kau ambil, kita buangi teh cacak tuh, pahalanya 70 bidadari hadiahnya. Maka paling banyak bini ya kau. Kau paling banyak bini, karena ini nang hari-hari membersihkan masjid. Sekali membersihkan masjid 70 bidadari. Bayangkan setahun jutaan bisi bini. Kayak apa menggilir, kada usah dipikirkan gitu. Tuh ada sudah kada payah minum jamu di sana. Awak jadi jamu deh. Jadi kalau diganding dengan surga, penjara dunia, dibalik pulang. Kedua ini ulun menerangkan sebaliknya. Pokoknya sebaliknya pulang. Kayak apa aja susahnya di dunia masih nyaman kalau dibanding dengan keadilan Allah. Makanya dunia penjara kita. Jadi kalau kita sangsara di dunia nih dinikmati aja. Makanya kata Guru Muaz pas ulun hendak berdiri sudah, hendak bulik bergambaran sudah, Jasidin duduk, guru pulang duduk. Ulun nyampaikan pesan guru sakumpul. Jasidin hidup ni nang diingat nikmat aja, jangan mengingat bala, jangan. Kata guru sakumpul Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata di dalam kitab Ihya jilid 3 Amr Sidin juga, ujar Imam Al-Ghazali, Allah menyuruh kita hamba di dalam kehidupan di dunia ini dua aja, dua yang dijaga amun hendak selamat. Pertama Jasidin, hati jangan sakit, jangan sedih, jangan sakit hati. Itu nomor pertama dulu. Karena kalau hati sakit, sedih, timbul sakit hati, maka munculan penyakit hati. Satu, timbul hasad, timbul sombong. Nah, timbul tamak dengan dunia karena sakit hati. Orang kalau selalu sakit hati, tak bawa guring. Hati sedih, tak bawa guring. Itu bisa mengakibatkan muncul penyakit. Jadi bermacam-macam penyakit munculan. Makanya kita mengguringakan anak, mengguringakan cucu, jangan waktu inya amuk. Kita ini kadang ketujuh banget anak mamuk masuk ayunan, ditakutannya pulang, takutannya hantu pucuk, takutannya kucing marau, maka bengiau mirip dengan kucing marau juga mamanya. Jadi anak itu sarik, guring anak kita bersisigan masih, wanya guring dah, berhinak bersisigan, imbah menangis. Itu kalau menurut kesehatan kurang baik. Jadi kalau mengingin anak dihibur, dibuat senang dulunya. Nah, baru dinyanyikan. Adik lagu apa mau nanti mama melakukannya. Minta dia. Kore senang dia. Baru diayun. Taguring inya. Itu bagus untuk kesehatan. Kita Tuhan nih, kalau hati sedih terus, hati sarik terus, bawa guring, penyakit badan selalu datang,
penyakit hati kena datang. Karena hati marah, hati sakit, dendam jadinya. Ada suka melihat orang tuh nyaman. Maka yang diingat supaya kita jangan sakit hati, ingat kebaikannya aja. Jangan mengingat kejahatannya. Bila bini tersalah, ingat kebaikannya. Yang mengandung anak kita, melahirkan anak kita, bukan nyaman loh. Melahirkan tuh ngalih. Caranya nyaman berenak. Ibu-ibu 3 kali seminggu akun berenak. Berenak rasa rabit dunia, bukan nyaman. Jadi menyata salah sedikit aja, ingat kebaikannya. Nyatok maharagu anak kita. Kita kada suah maharagu. Suahlah kita menyusui anak tengah malam. Di hadapan nang diisap ke dede, pantelnya ke dede. Nya tahan bangun tengah malam menyusui anak. Anak bihira, siapa menyusui? Mamanya. Lagi anak bibini di hadapan kita menyusui. Memandi di hadapan kita. Mamanya. Jadi amunnya salah sedikit, ingat kebaikannya. Biar piring jangan pecah. Karena mun kada ingat kebaikan ini kena sarik mahampas piring. Ujar guru sekumpul orang sarik tuh kayak orang gila. Imbas sarik timbul penyesalan. Mau kita sarik kayak orang gila. Apa kata kayak orang gila? Piring hanya nukar. Panci periok pemasakan hanya nukar. Bakalah yaun bini. Bini sarik kita sarik. Bini hampasnya mangkok 2 buah. Nang laki mahampas piring selusin. Tandangnya imber, dibalik alinang bini banyu di imber. Nang laki balik drum. Ada kayak orang gila lah. Tuhuk nanai banyu dibalik. Tuhuk nunggalakan duit nukar piring kenapa dihempas? Kan kayak orang gila. Tapi kayaknya bila sudah ampi sarik timbul penyesalan. Paksa nunggalakan duit pulang menukar piring. Kada berduit pas makan di tempurung. Mana nyaman makan di tempurung? Tempurung lokong itu. Penyesal kalau anak bermasak periok kededa kayak apa? Ngalih kalau terpaksa rinjing dibuang. Ada kau lagi bersama ikan. Paksa bejerang. Asam mual jeparut makan ikan bejerang manjang. Makanya hati jangan sakit holo. Pertama, jaga hati, jangan selalu sedih, jangan suka sakit hati. Nang kedua, uji sidin, kata Imam Al-Ghazali, sibukkan diri dengan ibadat. Hagin menuntut ilmu sebagian waktu, hagin berwirid sebagian waktu. Jadi kita ini beribadah panggawian. Sibuk dengan ibadah. Sebahagian kita siapkan hagin ilmu. Setiap malam Jumat kita siapkan hagin ilmu. Duduk kita. Nang disampaikan ngintu kah maraha. Yang penting kita ada waktu sagan ilmu. Kemudian ibadah sembahyang bertahan kita. Berwirid kita. Khusyuk kakada kabawirid, yang penting ada hulu waktu. Hagin wirid. Jadi hidup nih hati jangan sakit. Sibukkan diri dengan ibadah. Sebagian waktu hagin ilmu. Sebagian waktu hagin berwirid. Itulah tujuan hidup di dunia yang sementara ini. Supaya selamat. Nah, jadi kita ingat kebaikannya aja. Kalau masalah dunia, bala jangan diingat. Banyak Allah ngasih kita, yang diambil sedikit cuman telinga ada berarti mendengar, tapi mata hawas saja masih. Liur nyaman aja masih. Nah, kaki kawah aja melangkah. Banyak masih nikmat. Jangan mengingat telinga tuli sebelah. Nang diingat nikmatnya loh. Oh, mata kaur, tapi telinga jelas dengar. Awak sigar aja,
makan nyaman aja, pantangan dedek itu aja diingat. Jangan kau ini kena ngeluh terus hidup kalau kesah terus susah terus hati kan, sedih hati karena nanti ingat penyakit. Kita nih kalau mengingat penyakit sedih hati. Ada orang nih lamak banget kadang mau berenak karena Nabi ini lamak banget dalam kitab Ihya tuh. Lalu datang ke dokter, apa supaya bini nih berenak, diperiksa, rupanya lamaknya banyak banget. Jadi anak kamu jadi menurut ilmu kedokteran orang ini harus kurus loh, hanya mau berenak. Maka dibilanglah oleh dokter, diperiksa bini munui kada kawa mengandung karena di faktor usia pun kada memungkinkan. Bini munui 40 hari aja paling panjang umurnya meninggal. Takutan nang bini. Berarti penyakitnya nih kada mau beranak umurnya 40 hari lagi. Kada mau makan lagi nang bini ini. Makan kada karuan, minum kada karuan. Kurus awak kasihan. Sekalinya 40 hari kada mati belum? Taliwat kada mati. Datang ke rumah dokter. Kenapa? Kemarin janji 40 hari mati. Tapi kenapa hidup? Jadi dokter berubah. Periksa kandungan. Sekalinya bisi hamil sekalinya. Jadi dokter amun kada pepadahkan kayak itu, kami makan kada mau berit. Hantam terus. Awak lamak. Pada anak mati. Rupanya ingat penyakit itu kada nyaman lagi makan. Minum kada nyaman lagi bakal mati. Baru sadar. Bersyukurnya. Nah, kita ni kalau mengingat penyakit sedih, maka jangan mengingat bala, jangan. Yang diingat nikmat aja. Jangan mengingat sakit, yang diingat sehat aja. Jadi bila tetamu daging ingat sehat, makan aja. Paling minik kepala bulik. Nah, yang mana ini? Jangan diulah ngalih. Nah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha ila ma kana lillahi minha. Artinya bermula dunia itu dilaknat, dan dilaknat akan barang yang ada di dalamnya itu dunia, melainkan yang ada ia diperbuat karena Allah Ta'ala daripadanya. Jadi semua yang ada di dunia ini dilaknat, artinya binasa, kecuali yang diperbuat karena Allah. Yang tidak karena Allah hancur lebur. Beramal lagi. Kalau tidak karena Allah hancur lebur. Berwakaf tidak karena Allah hancur lebur. Bersedekah tidak karena Allah hancur lebur. Pahalanya hilang. Bagaikan menulis di atas air. Di bantai ombak tulisan hilang. Numpang liwat cuman amal. Dada nang berikit, dada nang berkesan daripada amal tadi. Tapi kalau karena Allah, maka dunia itu tidak binasa, tidak dilaknat. Makanya kita nih sebelum berusaha pasang niat yang baik, karena niat itu mendorong untuk semangat. Ada orang di Moratewe itu, sekarang ini jadi bupati 2 periode dah. Sugih orangnya. Dulu susah juga. Idin jadi
apa namanya tuh kerja buruh. Jadi melihat perusahaan batubara tuh, tapi pikir jisidin aku bah cak aku nih kayak itu juga jisidin tapi bisalah kayak itu. Lalu sidin pasangnya, amun aku bisa punya kayak itu, aku akan memperhatikan untuk agama. Sekalinya dapat bos batubara sidin dermawannya, ulun diundang ke Moratewe. Ya itu gimana acaranya? Ulun SMS, ulun mun pian aja madakan acara. Kesian, ulun berangkat berdua, saking nukarkan tiket aja pulang balik dah berapa? Jawabnya aman. Kirimnya duit hakin tiket kami berdua. Sekali sampai ke satu tempat disambut. Saya kira tadi itu rumah, jadi rumah dia orang. Mewahnya rumahnya ganal, berpagar tinggi, tingkat 2. Sekalinya majelis majelis ilmu wa zikri, agin belajaran. Sebelahnya sini rumah agin gurunya, sebelahnya nih ada orang sugih, agin tamu. Jadi saya nginap di situ. Itu bangunannya wasi dengan samin samunyan sidit, duit pribadi. Masjid, ulun ceramah malam di masjid, tawadu orangnya. Yang saya dikawal polisi, yang sidin kada. Jadi pengawal sidin itu dipindah ke ulun. Jadi ulun nang pengawal, pakai patwal. Sidin datang kada pengawal, berdahulu nunggu di masjid. Sugih tawadunya luar biasa. Masjid nang saya ceramah itu kayak Masjid Istiqlal lah. Itu banyak duit pribadi sidin. Nah, ulun ceramah itu malam Selasa. Ujar sidin 2 minggu ke depan nanti meresmikan masjid pribadi sidin. Jerembahnya berapa? Jangan salah 7M. Habisnya sorangan. Yang meresmikan Ustadz Abu Samad UAS. Jadi setelah saya Ustadz Samad pulang ke sana. Itu jasidin, aku berjanji dengan Allah, bila aku sugih, aku hagin kebaikan. Ada benazar, dijanji aja. Maka kuturuti jasidin, alhamdulillah nyaman. Itu nang tabau mati itu. Masih git seganal ngintu 7M duit pribadi. Nah, duit pribadi. Tak umbai dengan saya. Tulak ke Jakarta, pulang ulun bulik ke sini. Sidin datang juga. Ada pengawal, sidin ke jalan khusus, sidin masuknya ke jalan khusus. Hibatnya kan naik pesawat batik kan. Biasa kan kalau bupati kan kelas kelas apa namanya itu? Nah, BIP mobil, WIP, WIP. Kan ada lokonong kursi ganal-ganal hadapan lah. Sidin kada, sidin belakang kok, malah aku di depan. Tapi nang kada mau, sidin kursi nang ganal kada mau, ikut di belakang. Ulun baris kedua daripada nang ganal baris tuh, sidin belakang ulun baris ketiga. Kursi biasa, ada mau jenis kursi nang nyaman lah. Pada bupati, anaknya ikut juga tamatan Jerman, anaknya luar negeri dari Jerman. Nah, sama pada ke belakang ulun, bos batubara, bupati, anak tamatan Jerman duduk di kursi nang sama kita. Pada masih ada kosong lagi nang di depan, sederhana orangnya. Itu nang terbawa mati itu. Pikir sidin mungkin amun nginto 3 juta kursinya. Kemudian di belakang 1.200.000, melarana 1.800.000. Agin bangun masjid, mungkin ke situ kan tahu juga. Nah, jadi kalau kita gunakan untuk kebaikan, nah itu nanti nang bisa tabau mati. Nah, yang lain habis, nilainya habis, binasa. Duit itu kalau dibelanjakan habis.
Tapi kalau diimpakkan hanya banyak. Makanya makin royal untuk agama, makin royal Allah nambah. Makin dermawan untuk agama, makin diberi Allah rezeki yang banyak. Itu buktinya. Ya, bangun masjid 7M. Rumah sidin sederhana aja. Ada ganal majelis. Majelis Nadullah sidin mewah. Rumah sidin sederhana. Nah, jadi makin banyak sidin membangun, makin banyak Allah ngasih tambahan. Nah, itulah yang terbawa, yang tertinggal itu dibelanjakan habis. Tapi kalau yang diimpakkan itu bebanyak, karena itu menarik rezeki yang belum ada. Inna shadaqah tajlibu rizqa wa tadfa'ul bala. Karena pemberian sedekah itu menarik rezeki yang belum ada, nolak bala. Kalau zakat, az-zakah az-ziyadah. Kalau kita berzakat pasti nambah. Kalau kita bersedekah, narik yang belum ada. Kalau berzakat itu sedekah wajib namanya. Itu tambah. Artinya harta kita bertambah. Ulun tahadus bin Ni'mah, Ibu Hajah Sumartini, Ketua Husnul Khatimah, datang ke rumah hendak memberi zakat ke ulun. Sidin hendak berangkat haji nang kedua. Ulun tanya, apa amalan pian? Ya sidin berapa ada duit zakati? Karena bila dizakati bertambah. Maka ulun ada duit 6 juta, ulun zakati. Tahun tu juga berangkat haji ulun. Tahun 2005-2006. Jadi ada orang bertanya ke ulun. Orang ini bingung meteh. Ulun kan di pondok berdiam. Dulu pondok ada semewah ini. Pondok ada semewah ini. Masjid aja yang kenal. Masjid. Nang lain dia belum. Ada mewah 2005 tu belum lagi. Acara haul lagi ada banyak belum. Orangnya Habib Lutfi itu datang ke sini 2000 kan. Masih di halaman masjid lagi acaranya. Ada selibar itu halaman. Ya, rumah saya halat dinding dengan santri. Kadang saya bisa beda. Kadang ada Honda. Berjualan kue. Berjual bubur kacang. Berjual nasi bungkus di pondok tuh. Tapi bisa berangkat haji. Ada penasaran. Apa amalan gurunya? Kurang pengabuan. Ulun dipasani orang. Ibu Hajah berpesan, berapa ada duit zakati sekalipun belum sampai nisabnya. Mahadang nisab apabila berzakat. Nisabnya hitung amas. Kalau dalam kitab petunjuk yang indah 96 gram. 96 gram itu kalau hitungan mayam amas 29 mayam lebih. Semayamnya 2.700.000. Berarti mun ada duit dagangan kita hitung 60 juta baru berzakat. Dan kita berdagang 10 juta banyak dah. Maraha ada usah nunggu nisab zakati. Soalnya datang orang tuh berzakat. Jaku berapa nang dizakati? 10 juta. Berapa zakatnya? 250. Zakatnya tahun datang pulang. Jaku berapa dizakati? 40 juta. Aku sudah nyetur haji guru aja. Hanya setahun nyetur haji. Tahun ketiga datang pulang. Berzakat pulang. Jaku berapa zakati? 100 juta. Tahun ketiga datang 1 juta. Tahun keempat ku tunggu. Tahun kelima ku tunggu. Tahun keenam ku tunggu. Sampai ini kita datang lagi. Banyak Malaysia. Datang lagi nya. Rupanya berzakat itu aziyadah menjadi sebab nambah. Sampai ke dah. Sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.